Halo Sobat Driver, gimana kabarnya? Baik ya, gacor deh pasti hari ini. Sekarang kontennya kita coba memberikan pelayanan terbaik dengan pelanggan ya, supaya berdampak pada akun kita dan juga khususnya layanan Maxim secara global, biar makin banyak orderan. Ayo kita cek videonya. Oke teman-teman, untuk fase customer service yang baik, pertama kita lihat dulu nih dari diri kita ya, kita itu gimana, atributnya udah lengkap belum, dan juga perlengkapan udah siap atau ready apa belum. Ini mengindikasikan kita siap kerja. Usahakan tuh yang rapi, atribut dipakai, pakai celana panjang, pakai sepatu biar aman, dan juga kelengkapan yang lainnya. Jangan ditiru tuh, kalau kalian sering ngeliat ada driver yang pakai celana pendek, udah celana pendek, celana kolor lagi, ditambah pakai sandal jepit. Jadi gimana nih kalau dilihat sama kompetitor kita gitu, sama anak duo ijo atau ojol yang lain? Oh ternyata tuh Maxim kayak gitu ya drivernya. Dan yang paling parah bagaimana nanti kalau dilihat penumpang ya kan, ini orang niat kerja nggak sih, masa narik pakai celana pendek? Jadi kita mesti memantaskan diri gitu dalam posisi bekerja. Usahakan yang rapi biar enak juga dengan penumpang. Dan resikonya itu kalau di report nanti kita kena masalah, karena driver ini kayak nggak pengen kerja gitu pakai celana pendek, apalagi nggak pakai atribut. Kalian bisa sih alasannya yang lain gitu, kalau nggak pakai atribut mungkin belum prio atau lagi dicuci atau nggak punya salinan. Tapi kalau kita punya atribut, minimal penumpang itu safety gitu. Oh ternyata ini driver Maximnya ya, jadi dia nggak bertanya-tanya ini driver Maxim apa enggak. Kurang lebih itu. Berikutnya nih perlengkapan kita nih sebelum narik, pastikan semuanya tuh ada gitu. Jadi kita narik tinggal enak. Contohnya holder dan perlengkapan pribadi, biar penumpang nyaman tuh bagaimana caranya. Kalau saya pribadi, kalian bisa lihat ini video ini. Saya itu ada hand sanitizer, ada parfum, walaupun parfum murah ya, ada shower cap dan power bank. Intinya tuh saya orangnya bagaimana semuanya bisa berjalan baik dan lancar tanpa hambatan, dan bisa berpengaruh sama akun saya. Jadi saya lengkapin semuanya, jadi saat terima order, menjalankan order, saya nggak ada masalah kendala. Nggak ngeliat map ditaruh lagi, tanya-tanya penumpang. Kalau kita punya holder itu kan jadi mempermudah. Terus kalau kita perlengkapin diri dengan sepantasnya itu lebih bagus lagi, berujung bisa memperbagus akun ya, feedback positif dari penumpang. Selanjutnya nih, kita persiapkan diri saat terima order. Ketika order masuk, kalian tuh pikirkan gimana caranya tuh biar lancar. Jadi sebelum kalian ke tempat penumpangnya, kalian udah harus antisipasi duluan. Di video-video live saya yang seperti ini nih, kalian bisa lihat itu kan saya pertama chatting ya. Ini fungsinya itu untuk kalau penumpang itu nggak khawatir gitu, oh ternyata driver ini respon. Dan yang kedua, kita persiapkan buka dulu mapnya dia, map tujuannya ya, berubah ke mode motor untuk antisipasi indikator yang tepat, ETA-nya, indikator macet dan lainnya, dan juga jarak. Estimasi time arrival-nya itu ETA-nya tepat. Kalau kalian gunakan mode mobil kan berbeda ETA-nya ya, lebih panjang waktunya, jadi kita bisa tahu. Dan juga nanti pas ketemu kita nggak usah nanya-nanya lagi ke penumpangnya, palingan nanya-nanya kan biasa lewat mana itu masih wajar. Jadi biar dia lebih puas gitu, lebih oh ternyata biasa rutenya lewat sini, nanti kita sesuaikan dengan map kita. Intinya kalian udah siap saat menerima order. Jadi itu. Selanjutnya ini poin paling krusial nih teman-teman. Kenapa saya bilang paling krusial? Ini kita tadi udah menyiapkan terima order dan mempersiapkan ya mau jalan.
akhirnya kita ketemu penumpang. Nah, di titik ini kita berhadapan dengan penumpang, bagaimana kita bisa maksimal dan bisa dinilai dari penumpang dari awal kita bertemu nih. Jadi teman-teman bisa pahami slide berikut ini. Kita pakai parfum dulu teman-teman, biar nggak bau ya. Nah, terus fasenya kita greeting. Nah, kita lihat ekspresinya. Lalu yang terpenting nih, sepele tapi penting, bukakan cantelan helmnya. Nah, bukain. Kita lihat nih respon pelanggan kita pas saat kita bertemu. Saya kan tadi sudah greeting tuh. Kita lihat responnya. Kalau dia welcome, nanti kalian di jalan bisa mau buka obrolan pertama juga nggak apa-apa, atau biarkan dia nyaman dengan kita tidak ajak ngobrol, itu juga lebih baik. Itu fungsinya kita fokus dengan track dan situasi. Tapi sebaliknya nih, kalau kita greeting pertama udah mumet mukanya, udah jutek, ya udah jangan diajak ngobrol, kita beri nyaman aja apa bawanya gitu. Jangan bertanya-tanya lagi, walaupun mau nanya juga ya tanya aja, nggak apa-apa, biasa lewat mana kak. Nah, itu lebih bagus dah. Walaupun responnya mungkin nanti agak jutek atau apa, tetap kalian bawa. Dan dalam fase ini juga saat bawa kendaraan, jangan ngebut-ngebut teman-teman. 50 sampai 55 km aja maksimal. Walaupun nanti penumpangnya, Pak agak buru-buru ya Pak, agak ngebut ya Pak. Nah, kalian di sini gimmick aja, pasti tahulah sebagai driver kapan perlu ngebut, situasi yang bisa kita ambil gaspol, atau situasi yang ya gimmick gitu, belaga-belaga cepat, padahal itu standar. Kenapa? Balik lagi, faktor keselamatan lebih penting gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hanya karena faktor buru-buru seradak seruduk, itu berbahaya. Oke. Berikutnya, ini bisa jadi hal yang positif ya buat kita ataupun kita. Kenapa? Kita udah wangi gitu kan, udah bersikap dengan baik, greeting, terus kita bawa dengan nyaman, dan mudah-mudahan tanpa diminta tanda jempol ke atas ya penumpang juga bisa langsung memberikan hal positif ya, feedback positif ke akun kita. Dan fase berikutnya adalah tuntaskan. Tuntaskan ini juga sama teman-teman. Tuntaskan ini maksudnya di awal kita mau naikin penumpang atau menjemput penumpang baik ya, fase closing ordernya juga harus baik. Kalian bisa lihat step berikut ini ya. Ketika penumpang turun dan bayar nih ke kita, langsung aja kita bilang, Kak tadi udah megang jaket saya sama helm, ini tangannya biar bersih. Terus langsung kita bilang, terima kasih Kak, dipakai terus ya maksimnya. Fase tadi udah dijalanin, close order yang baik. Nah, berikutnya kalian feedback baik plus komentar seperti pada video ini nih saya kasih unjuk. Itu fungsinya kalau kita ada di posisi yang sama, nanti juga dia juga di posisi yang sama pastikan. Kebetulan kita ada, dia order, itu orderan 95% bisa masuk ke kita lagi. Artinya dia suka, kita juga suka gitu dengan pelayanannya, dan berharap kita lagi yang dapat. Dan server memahami ini dengan like dan juga like. Oke. Jadi kalau semua hal itu sudah dipenuhi, ini berdampaknya penumpang ini puas gitu. Ini berdampak juga sama akun kita, dan juga terutama layanan Global Maxim ya. Layanan baiknya menimbulkan image yang positif gitu. Karena dari hal ini dia mengiklankan ke temannya gitu. Oh ternyata Maxim tuh drivernya kayak gini ya, wangi, baik, ramah, dan juga apa ya, nggak ugal-ugalan. Nah itu yang kita harapkan. Jadi stepnya seperti itu. Dampaknya itu nanti kalian bisa dapat tips lebih lumayan gitu, karena udah rapi, udah wangi, bawanya juga bagus, nggak ugal-ugalan dan sopan. Ya tadinya mau dapat dikasih 2.000 tipnya jadi 10.000 gitu kan, atau goceng. Dan yang paling terpenting, ini bisa berdampak baik
kepada layanan Maxim sendiri, dan juga khususnya bisa mempromosikan ke kawan-kawan yang lain. Kalau ada image negatif dari driver Maxim, ya nggak semuanya, masih banyak kok kita yang melayankan setulus hati dan memberikan layanan terbagus. Jadi kalian usahakan top maksimal melayani pelanggan ya, karena ini berdampak juga pada orderan dan juga berdampak juga kepada layanan. Kita harus yang terbaik gitu, dari mulai atribut lengkap, bersih, rapi, dan memantaskan diri untuk kerja, jangan asal-asalan gitu. Oke, gimana? Diterapin ya, mudah-mudahan bermanfaat tuh buat meningkatkan layanan khususnya Maxim, dan juga untuk memperbagus akun kita ya, dapat feedback positif. Dan yang terlebih syukur-syukur kalau dapat tipsnya yang lumayan gitu dari penumpang. Oke, salam driver, sehat selalu.